Hai, aku Pramutia Ananti, pembimbing kemasyarakatan ahli pertama di Bapas kelas 2 Pekalongan. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pekalongan beralamat di Jalan Dharma Bakti nomor 133, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Sesuai moto kami, 3B, bersih dalam lingkungan kantor, berwibawa dalam pelaksanaan tugas, dan bermasyarakat dalam memberikan pelayanan. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pekalongan mengedepankan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat umum, serta ramah bagi penyandang disabilitas. Wilayah Bapas Pekalongan sendiri meliputi Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, serta Kabupaten Brebes. Struktur organisasi Bapas terdiri dari Kabapas, bagian tata usaha, subseksi bimbingan klien dewasa, dan juga subseksi bimbingan klien anak. Setiap pelayanan yang diberikan oleh petugas Bapas Pekalongan selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta menolak keras perilaku gratifikasi baik pungli maupun korupsi. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bapas Pekalongan selalu memberikan yang terbaik agar masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum. Di dalam Bapas kelas 2 Pekalongan, peran saya dalam unit kerja yaitu melaksanakan penelitian kemasyarakatan atau litmas, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien. Namun, pada saat ini, karena situasi saya masih menjadi CPNS, saya hanya membantu para PK dalam melaksanakan tupoksinya. Peran saya juga membantu pada bidang kehumasan terkait editing foto, video, dokumentasi, serta pembuatan template pada media sosial di Bapas kelas 2 Pekalongan. Peran saya juga membantu pada layanan registrasi, membantu absensi klien, input klien baru, input data SDP, dan sidik jari klien. Kemudian, layanan yang saya bantu hadirkan yaitu terkait pemberian inovasi di bidang registrasi dan data internal pegawai yang sesuai dengan rancangan aktualisasi saya. Standar yang harus dicapai di Bapas kelas 2 Pekalongan sendiri yaitu terkait pembagian sistem tugas yang mana harus berdasarkan tupoksi pada bidang masing-masing. Kemudian peningkatan layanan registrasi dan penyebaran informasi terkait prosedur dan layanan Bapas di sosial media serta jadwal kunjungan absensi. Kontribusi saya untuk mencapai tujuan besar instansi yaitu memberikan inovasi terhadap UPT untuk kemudahan kinerja pegawai dengan membuat e-barcode berbasis link tree yang dijadikan bahan aktualisasi guna memberikan perbaikan kualitas layanan serta efektivitas data internal pegawai yang termuat dalam sistem layanan satu pintu. Dan apabila saya sudah memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengemban amanah sebagai pembimbing kemasyarakatan, saya akan bekerja secara amanah, bekerja dengan ikhlas, dan bekerja sesuai dengan SOP. Nah, ciri Smart ASN yang saya terapkan dalam bekerja, yang pertama yaitu saya memanfaatkan teknologi yang ada seperti saya menggunakan Microsoft Office atau sistem digital lainnya. Kemudian yang kedua, saya memberikan pelaporan hasil kerja yang apa adanya. Ketiga yaitu saya memiliki kemampuan untuk menciptakan atau memberikan inovasi terkait pelayanan kepada unit untuk memberikan pelayanan cepat, yang mudah, yang mana dalam pelayanan tersebut saya memanfaatkan e-barcode berbasis link tree agar memiliki layanan sistem satu pintu. Nah, kemudian apa sih yang ingin saya tingkatkan dalam diri saya? Yang pertama yaitu kemampuan dalam kompetensi teknis, manajerial, dan social culture ASN itu sendiri. Kemudian menumbuhkan budaya pembelajar sepanjang hayat. Saya ingin menjadikan pribadi saya sebagai pribadi yang terus tumbuh dan mau belajar hal-hal baru. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung terciptanya Smart ASN yang adaptif serta perubahan dalam digital. Kita sebagai generasi muda harus terus melek kepada teknologi dan kita harus terus memanfaatkan teknologi yang ada untuk pelayanan yang efisiensi, cepat, dan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu saya ingin menerapkan bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak itu untuk kemajuan atau untuk pekerjaan saya sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian dua hal sederhana yang ingin saya terapkan untuk meningkatkan kinerja layanan unit yang lebih baik. Yang pertama yaitu konsistensi saya dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang mana menunjukkan suatu keteguhan hati dan kedewasaan moral, juga mencerminkan integritas pribadi, profesionalitas, kemudian komitmen terhadap pelayanan publik. Nah, nilai berakhlak juga bukan sekedar kewajiban tetapi juga menjadi pedoman moral
dalam kita bekerja. Dalam nilai-nilai berakhlak juga, kita harus memahami secara teori, menjadikan pedoman perilaku dalam bekerja, dan berinteraksi dengan masyarakat dan rekan kerja. Nah, implementasi dari nilai berakhlak yang saya lakukan yaitu membuat suatu sistem layanan terintegrasi dengan menciptakan e-barcode berbasis Linktree. Hal itu dapat mempermudah kinerja dari pegawai serta pendaftaran bagi klien baru. Selain itu juga, saya ingin membuat suatu kotak saran yang melibatkan klien-klien Bapas untuk memberikan suatu masukan kepada sistem layanan kami agar dapat memberikan evaluasi dan menciptakan sistem layanan yang jauh-jauh lebih baik. Yang kedua yaitu prinsip bekerja untuk ibadah dan terbuka untuk segala hal baru. Bekerja untuk ibadah berarti memandang suatu pekerjaan bukan semata-mata untuk mencari penghasilan saja atau sebagai bentuk kewajiban administratif, namun juga sebagai pengabdian kepada Allah, kemudian wujud pengabdian dan tanggung jawab terhadap moral serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kemudian terbuka untuk belajar hal baru yang mana mencerminkan sikap rendah hati, adaptif, progresif terhadap suatu perubahan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menutup diri untuk terus melakukan pembelajaran atau terus belajar hal-hal baru agar kita tidak tertinggal, salah satunya belajar mau menerima kritik, saran, dan pengalaman dari orang-orang lain.